Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewasiatkan takwa kepada makhluknya. Lebih dari 70 kali disebutkan dalam Al-Quran. Takwa bukan berarti hanya dengan memakai baju takwa yang ternyata adalah baju kokoh dari Cina. Bukan pula dengan memakai jubah yang itu merupakan budaya Arab. Namun ketahuilah, banyak orang berpakaian seperti para nabi, namun tingkah lakunya bagaikan bangsa Fir'aun. Lagake kaya wali, tapi kelakuannya kaya gali. Jadi Rasulullah SAW mengisyaratkan at-taqwa hahuna. Takwa itu berada di sini, di dalam hati. Jadi Allah itu tidak melihat rupa atau harta kalian, namun melihat hati dan tingkah laku kalian. Jadi Allah semula mewajibkan hambanya untuk bertakwa secara penuh, haqqa tuqatih. Namun kemudian meralat dengan sesuai kemampuan hamba, mastata'tum. Dan perlu diketahui, kalau takwa itu pengertiannya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Memang mudah sekali untuk diucapkan, namun alangkah sulitnya untuk diwujudkan. Dan takwa ini tidak semata-mata menunggu keajaiban, namun harus ada usaha bagaimana supaya tetap berada dalam rel takwa, berada dalam jalur kebenaran. Jadi harus diiringi dengan doa agar terjadi pertautan, hubungan timbal balik antara hamba itu dengan Allah. Jadi hakikat takwa kalau menurut Imam Al-Ghazali adalah takut kepada Allah dengan senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Perlu digarisbawahi, menjalankan perintah itu memang diusahakan sekuat tenaga, semampunya. Artinya sesuai kadar kemampuan masing-masing. Contoh misalnya sholat gak mampu berdiri, ya semampunya, bisa dengan duduk. Kalau masih gak mampu bisa dengan tidur. Bahkan sampai kalau tidak bisa apa-apa, cukup isyarat dalam hati selagi akal masih berfungsi normal. Sedangkan untuk larangan ini harus dijauhi secara keseluruhan. Jadi jangan tawar-menawar dengan keharaman, karena hawa nafsu itu inginnya yang menyenangkan, dan setan itu inginnya selalu orang itu agar bermaksiat. Dan ketakwaan ini bisa dapat dengan mudah, minimal kita jauhi kemaksiatan. Jadi untuk ibadah, apalagi muamalah, berusaha terus kita tingkatkan, berusaha terus mengisi secara penuh nilai rapor catatan kebaikan amal. Mari kita estafetkan wasiat takwa dari generasi ke generasi.
karena semua makhluk tidak ada yang mencapai derajat kemuliaan kecuali dengan membawa ketakwaannya masing-masing. Semakin tinggi ketakwaan akan semakin tinggi pula derajat seseorang. Dan yang paling bertakwa adalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan Arwa'iul Bayan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka halaman 46, Khatimatul Bahth. Penutup pembahasan. Hikmatut tasyri'. Hikmah pensyariatan hukum, khususnya surat Al-Fatihah. Segala sesuatu pasti ada rahasia yang tersembunyi dan hikmah yang besar. Jadi kalau orang membaca surat Fatihah ibarat dihadapkan dengan kalam Allah yang agung. Jadi sudah selayaknya dia mengakui kelemahan dan kesembronoannya. Dia sedang membaca surat dari Allah yang Maha Kuasa, yang membimbing makhluknya. Tentunya tanpa pertolongan darinya amat sulit akal untuk menjangkau, dan seakan-akan tidak mungkin menemukan rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam kandungan surat Fatihah ini. Jadi kalau sudah dibekali dengan kecerdasan untuk memahaminya dan keluasan ilmu untuk menguasai kandungannya, niscaya semua tidaklah sulit. Jadi surat Al-Fatihah ini singkat padat, dan saking ringkasnya sehingga Allah ini menitipkan dasar-dasar tujuan pokok dari Al-Quran secara global, yakni semua intisari Al-Quran berada dalam surat Al-Fatihah ini. Jadi di dalamnya memuat usuluddin dan furu', memuat akidah, ibadah, pensyariatan hukum, termasuk keyakinan adanya pembalasan dan perhitungan amal. Kemudian di dalamnya ada keimanan tentang sifat Allah, pemurnian dalam ibadah, permohonan pertolongan dan doa, serta permohonan agar tetap berada dalam petunjuknya, berada dalam agama yang hak, jalan yang lurus, dan senantiasa menempuh di jalur para sholihin, terhindar dari orang-orang yang dimurkai dan tersesat. Imam Qurtubi mengatakan surat Al-Fatihah bisa disebut Al-Quranul Azim karena di dalamnya memuat seluruh ilmu-ilmu Al-Quran. Jika diperinci,
Di dalam Fatihah ini ada pemujaan terhadap Allah, kemudian ada perintah untuk beribadah dan sekaligus memurnikan keikhlasan di dalamnya. Ada pengakuan terhadap kelemahan dalam menjalankan semua itu, kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu mendekatkan diri kepadanya dengan memohon petunjuk, serta mencukupkan dari tingkah laku orang-orang yang melanggar sekaligus akibat orang-orang yang berani terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuan atau intisari yang terdapat dalam Al-Qur'anul Azim. Syekh Hasan Al-Banna di sini menyebutkan bahwa hendaknya setiap orang mukmin membaca surat Fatihah dengan penuh angan-angan, penuh tadabbur, baik secara umum maupun khusus, di luar sholat maupun di dalam sholat. Jadi diawali dengan bertabarruk, mengharap keberkahan seraya mengucapkan bismillah. Jadi seakan-akan karena rahmat atau kasih sayang Allah inilah semua makhluk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan, termasuk dirinya. Kemudian dari dalam hati ini lalu memunculkan ungkapan syukur dengan memuji Allah yang Maha Rahman dan Rahim, dengan mengingat bahwa semua anugerahnya ini abadi untuk seluruh alam semesta. Jadi Allah ini memiliki sifat kasih sayang yang disertai dengan keadilan, yakni Allah itu memberi semacam perintah, yakni dengan memberi kabar gembira bahwa nanti ada balasan, ada anugerah, ada kasih sayang yang tercurah. Di samping itu Allah juga memberi peringatan, memberikan ancaman bahwa Allah memiliki keadilan dan perhitungan amal setiap makhluk. Kemudian sambil merasakan semua ini, dia berusaha berlindung kepada Allah, berpegang teguh kepadanya, seraya mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi meminta hidayah dari anugerahnya agar senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus. Jadi tidak sampai dimurkai, apalagi tersesat. Kalau kita membaca Al-Quran, apalagi surat Al-Fatihah, hendaknya dengan lisan yang fasih, kemudian tajwidnya harus dipakai, dan usahakan dengan ada
nada atau lagu, yakni dilakukan dengan tanpa membebani diri atau mempersulit diri, sambil mengangan-angan maknanya, sambil berderai air mata, karena ini akan jauh lebih masuk ke dalam hati dan akan teraplikasi ke dalam jiwa dan raga dalam keseharian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.